Halo semua, kembali lagi di Elvin Touch Project. Nah, pada kali ini kita membuat sebuah konten baru, yaitu Pemuda Angkat Bicara. Nah, di dalam konten Pemuda Angkat Bicara ini, kita akan membahas aspirasi atau bahasa kerennya unek-unek dari anak-anak muda. Betul. Ya, anak-anak muda saat ini, generasi milenial mungkin, atau generasi Z juga bisa, terkait isu-isu terkini atau isu yang hot, ya? Bukan hot. Isu-isu yang lagi panas, lagi dibicarakan, lagi diperbincangkan di masyarakat, kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa nih? Tapi sebelumnya perkenalan dulu ya. Ada siapa aja nanti? Jadi sekarang kita berdua, ada Kenzo di sini, terus saya Kelvin, dan kita juga tergabung di dalam apa istilahnya video conference. Ya, dengan dua teman kita lagi. Silakan kenalan, teman-teman. Hai, halo, ada siapa ini? Kenalan satu-satu. Ada Liashi di sini. Ya, satunya. Ada Siapa? Putus barusan. Halo, ada siapa? Ar. Ya, passwordnya apa? Luak white coffee. Ini bukan sesi berarti ya? Bukan ya, oke. Ya, nanti kalau makanya itu didukung terus supaya suatu saat bisa kasih giveaway ya. Oke, malam ini Arum sama Adel kita mau bahas apa nih? Yang lagi isu lagi panas. COVID-19 atau Corona. Nah, yang pasti itu ya, kita bakal COVID-19 atau Corona ya? Corona. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi bisa dijelaskan dulu apa itu COVID-19 atau Corona. Nah, gini. Kalau sepengetahuanku, COVID itu sebenarnya ada singkatan. COVID itu adalah coronavirus disease kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah di komen aja. Coronavirus disease. Kenapa ada strip 19-nya? Karena virus itu muncul tahun 2019. Jadi dinamakan COVID-19 karena coronavirus disease yang muncul di tahun 2019. Kayak gitu. Mungkin dari teman-teman bener nggak sih? Bener nggak ya? Jadi untuk pemirsa sekalian ya. Oke. Gimana Ini gitu? kita kasih informasi dulu kan, Boleh. supaya mungkin Buat kalau ada yang teman-teman. nonton setelah pandemi ini selesai terus bingung apa itu COVID, nah kalian bisa tahu kalau ternyata di tahun 2019 sampai sekarang 2020 itu ternyata ada sebuah pandemi besar di seluruh dunia. Ya. Yang hampir mematikan istilahnya mematikan ekonomi, terus banyak korban meninggal juga. Jadi dampaknya itu besar sekali ya. Ya, jadi sampai perekonomian juga. Nggak cuma 1-2 negara merasakan, tapi seluruh dunia ikut merasakan. Seperti itu. Mungkin dari Si atau Arum ada tambahan? Tambahan? Informasi untuk Ya, penonton enggak sekalian? juga sih. Lagian kalau tentang COVID harusnya orang-orang udah pada tahu sih ya. Oke. Kalau artinya COVID. Mungkin Arum ada tadi mau nambahin apa, Rum? Nggak dengar suaranya. Headsetnya agak dideketin aja. Kenapa sih COVID-19 ini lagi diperbincangkan itu hangat banget? Itu karena efek pandemi ini tuh sangat luar biasa gitu loh, berdampak pada sistem perekonomian. Betul banget. Jadi kayak mengguncang seluruh dunia. Jadi kayak dari dampak yang mulai PHK karyawan. Ini nggak cuma tentang PHK karyawan ya, Jadi banyak pekerja yang juga harus bekerja di rumah kayak gitu. Bahkan mungkin kalau di segi pendidikan, murid-murid, siswa-siswa juga harus belajar di rumah gitu ya. iya betul. Jadi efeknya ini ke semua lapisan masyarakat ya. Jadi enggak apa istilahnya, enggak, virus itu enggak memilih. Iya benar. Nah, biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang lagi hot atau terkini itu pasti ada istilah-istilah khususnya ya. Misalnya kayak kalau zaman sekarang itu mungkin pelakor misalnya, terus Hallyu Wave, K-Wave, K-pop dan lain sebagainya. Nah, karena COVID ini secara global juga, mungkin ada istilah-istilah juga ya terkait virus ini. Ya, mungkin bisa jelaskan Arum, Adel, ada beberapa istilah-istilah yang muncul gitu loh dari pandemi ini. Mungkin gantian. Lagi viral gitu pasti ya, yang digembor-gemborkan sama media juga, itu kan social distancing. Nah, social distancing ini kayak salah satu dari banyak istilah-istilah dalam pandemi ini.
Jadi social distancing ini muncul saat COVID-19, saat pemerintah itu menggembor-gemborkan hal ini karena menyuruh para masyarakat itu menjaga jarak dan menghindari tempat umum, menjaga jarak dari keramaian. Jaraknya itu optimalnya itu 2 meter. Nah, jarak ini itu untuk memutus mata virus corona, mata penyebaran virus corona. Oke. Jadi yang pertama ada social Selain distancing. itu untuk di negara yang sudah terkena ekstrim gitu, sudah diberlakukan yang namanya lockdown. Jadi itu benar-benar semua orang harus tinggal di rumah. Dan kalau ada yang keluar nanti langsung kena sanksi Betul tuh. dari pemerintah. Jadi satu kita Itu kalau bahas, sudah parah. kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama mungkin dari social distancing dulu. Jadi social distancing itu memang kita harus menjaga jarak antar individu ya. Iya. Gitu ya. Jadi misalkan saya dengan Kenzo itu jaga jarak minimal 1 sampai 2 meter karena menurut penelitian virus itu dia tidak bisa menyebar melalui udara. Oh, yang terbaru tidak bisa menyebar melalui udara. Berbeda dengan flu virus ini. Kalau flu, anggapnya gini, kalau kita kena flu, satu ruangan kena flu, satu orang dalam satu ruangan kena flu, pasti dalam ruangan itu bakal kena flu seterusnya. Jadi kak bergilir gitu loh. Misal kita di sini bertiga gitu ya, sama saya flu, pasti besok kamu juga kena flu. Karena virusnya menyebar melalui udara. Tapi kalau COVID ini dia tidak menyebar melalui udara. Dia menyebar melalui sentuhan. Misalkan saya bersentuhan dengan Kenzo, itu virus itu bisa loncat. Atau saya orang yang positif, saya pegang HP saya, nih pegang ya, terus habis itu dipegang Kenzo. Nah Kenzo juga bisa tertular karena virusnya nempel di sini, terus nempel ke tangannya dia, kayak gitu. Menurut saya dan penelitian yang dilakukan oleh WHO gitu kan. Jadi sebenarnya lebih berbahaya ya. Maksudnya kalau misalnya orang-orang pergi kemana-mana itu kan nggak tahu siapa yang habis megang Betul. tempat ini, daerah ini. Itulah makanya diadakan social distancing gitu loh, supaya saling menjaga atau menghindari kerumunan gitu. Takutnya di dalam satu kerumunan itu ada 1-2 orang yang positif. Nanti bakal jelasin. Aku kemarin sempat melakukan research kecil-kecilan. Aku berusaha mengklasifikasikan lagi istilahnya kategori pasien yang terdampak COVID ini, ada positif sama yang negatif, nanti bakal jelasin satu-satu. Emang kalau menurut sih gejalanya apa sih COVID ini? Nah, mungkin ada yang bisa jelasin gejalanya. Sebenarnya sekarang bervariasi sih. Ada yang mulai dari bersin-bersin atau sesak nafas gitu biasanya. Batuk pilek gitu ya. Terus katanya yang terbaru ada di report itu mual-mual. Diare juga, aku sempat dengar kalau itu juga ada diare. Berarti secara langsung sudah mutasi. Iya. Karena virusnya kan bermutasi terus, Betul. jadi setiap tempat gejalanya biasanya beda. Ini yang juga yang apa ya istilahnya, ada istilah dari pemerintah dengan new normal. Nah, new normal ini kalau menurutku itu istilahnya dimunculkan karena virus ini tidak dapat hilang sepenuhnya, dan malahan semakin kesini virus ini semakin bermutasi, beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitarnya gitu kan, atau kondisi inangnya gitu. Kayak gitu. Ya, tadi kita sudah bahas social distancing. Terus sekarang ada yang udah nyebutin ada yang keluar lockdown. Mungkin bisa jelasin lockdown itu seperti apa? Lockdown itu penguncian diri apabila sudah sangat parah. Jadi orang-orang benar-benar nggak boleh keluar dari rumah, dan kalau keluar udah kena sanksi dari pemerintah. Benar-benar harus keluar kalau urgent saja. Oke. Ya, tapi itu memang harus ada kerjasama ya dengan masyarakatnya. Jadi kita juga harus kerjasama juga dengan pemerintah mengikuti. Sekarang gini, bedanya lockdown sama PSBB itu apa? Mungkin Arum bisa jelasin. Kalau PSBB itu kayak lebih besar lagi daripada lockdown. Lockdown kan kayak karantina suatu wilayah. Nah, kalau PSBB ini kayak semua itu ditutup berdasarkan
apa-apa dari pemerintah. Jadi kayak peliburan tempat sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, terus nggak bisa ke fasilitas umum itu juga dibatasi. Terus kayak kita tuh nggak bisa bertemu dengan orang-orang untuk melakukan kegiatan sosial budaya, atau kayak kita di bis atau gimana, kita tuh harus jaga jarak dalam bertransportasi gitu ya. umum ya. Terus habis gitu ya, terkait itu semua itu terkait dalam pertahanan dan keamanan itu dari dari pemerintah ini, gunanya ini untuk membatasi kontaminasi COVID-19 ini. Betul sekali. Jadi kalau lockdown itu cuma karantina wilayah aja di berbagai wilayah. Oh. Jadi tingkatannya memang PSBB yang paling paling puncak gitu ya, bisa bilang gitu ya. Bisa dibilang paling puncak. Sampai aku denger itu di berbagai pasar itu biasanya gara-gara ada PSBB itu pasar itu 2 hari itu satu hari itu buka, 1 harinya tutup kayak gitu. Jadi untuk dibikin selang-seling. Biar tidak terlalu Iya. banyak yang berkumpul ya. biar nggak ngumpul di 1 hari sih. Iya. Gitu. Tapi mikirku itu kalau kayak gitu kan semisal kegiatan PSBB ini ya dipikir-pikir ada untung ruginya juga sih. Soalnya kalau kayak gitu ya kan, pasar itu kan 1 hari selang-seling kayak gitu. Nah pasti ketika hari pasar itu buka, itu pasti orang-orang itu tambah ramai di pasar untuk memenuhi kebutuhan Iya, di keesokan harinya. Betul. Jadi ini menurutku kurang efektif sih. Ya masuk akal sih, karena hari ini tutup. Wah, berarti besok dong. Wah, berarti besok sana semua kan? Iya. Kayak gitu kan? Iya. Anggapannya seperti itu. Kan? Iya. Terus ada lagi yang istilahnya itu ada istilah-istilah lain yang namanya isolasi dan karantina. Itu kan hampir mirip dengan lockdown dan PSBB juga kan seharusnya. Ya nggak? Gimana itu? Gimana ya? Kalau karantina lebih ke self aware sih. Kayak dari diri kita sendiri harus sadar diri untuk mengkarantina diri. Jadi kalau isolasi itu membatasi kontaminasi dari orang yang sudah sakit sama orang yang sembuh. Jadi kayak sakit sama sembuh itu nggak boleh gabung gitu ya, nggak boleh ketemu. Iya. Kalau karantina ini sih kayak kita dari di rumah atau isolasi mandiri lah. Kalau isolasi secara massal itu untuk yang sudah terkena virus. Kalau karantina itu lebih ke orang-orang yang masih belum terpapar virus sih. Ya, atau kalau bisa dikatakan karantina itu misal kita habis dari suatu wilayah yang dia terpapar virus gitu ya, akhirnya kita balik ke tempat kita harus mengkarantina diri gitu kan, supaya Iya. minta kalau misalnya ada virus yang nempel ke kita biar nggak nyebar kemana-mana, biar ke kita aja gitu kan. Iya, Betul, benar. Pak. Berarti ada kemungkinan misalnya saya terkena terus saya sembuh, itu ada kemungkinan untuk bisa kena lagi. Kalau menurut saya, iya, meskipun kita sudah sembuh, tidak menutup kemungkinan virus itu mati di dalam tubuh. Virus itu belum tentu virus itu juga mati di sekitar rumah kita, kayak gitu. Jadi virus itu bisa hidup di benda-benda sekitar kita juga, nggak harus di tubuh manusia. Tapi kalau di benda di luar tubuh itu dia nggak lama sih hidupnya sih, gitu loh. Iya. Kalau kalau kita sudah terkena virus corona tapi kita sembuh, itu kemungkinan sih kecil untuk terkena lagi. Soalnya kan kemungkinan kecil itu karena kan bermutasi lagi. Jadi kita itu bisa terserang kembali dengan virus yang lebih kuat, walaupun di dalam tubuh kita itu sudah ada imun yang timbul karena kita sudah terkena terus kita berhasil, kan otomatis kita lebih kebal. Iya, betul. Tapi karena virus itu bermutasi, Jadi selalu lebih kuat bermutasi. lagi. Iya, jadi kita bisa saja kena ya, kemungkinan kecil kayak gitu. Berarti secara nggak langsung, berarti apa secara tidak langsung pernyataan berdamai dengan virus COVID ini benar ya? Dalam artian
virus itu akan selalu ada di sekitar kita. Iya, seperti yang akan benar-benar. Iya, kayak yang sempat aku bilang sama Kenzo, aku sempat ngeramalin bahwa sebelum ada istilah new normal dan sebagainya kan. Iya. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah aku sempat diskusi sama Kenzo itu bahwa aku ini kayaknya punya bayangan pandangan ke depan itu bahwa virus corona ini nggak bakal bisa hilang gitu loh. Tapi kita dipaksa mau nggak mau hidup berdampingan dengan virus ini kayak gitu. Jadi tinggal seleksi alam aja, siapa yang kena, siapa yang meninggal, siapa yang sembuh. Iya kan? Iya. Oh. Iya benar nggak? Tinggal seleksi alam aja kan kok kayak gitu kan memang. Ya makanya itu sebisa mungkin memang itu ya harus dituruti anjuran pemerintah. Betul. Pemerintah ini juga bikin aturan itu nggak asal bikin sih sebenarnya. Mereka juga melakukan research yang lumayan berat, lumayan panjang sih enggak. Cuman keputusan yang diambil juga pasti memikirkan beberapa kemungkinan yang mungkin dan terjadi pemerintah gitu juga kan. pasti memikirkan lapisan-lapisan masyarakat juga kan, nggak mungkin mengambil itu hanya untuk kepentingan pribadi. Saya rasa pemerintah tidak seperti itu. Iya bisa dibilang seperti itu. Memang suatu virus nggak akan bisa langsung hilang begitu aja, tapi pasti suatu hari akan dibikin itu vaksin untuk suatu virus tersebut. Ya, atau imun kita yang lebih kuat. Iya betul, atau imun kita yang lebih kuat sambil menunggu menunggu vaksin itu ada gitu kan. Nah kita ikutilah anjuran-anjurannya pemerintah gitu loh. Iya toh. Bicara soal imunitas itu rasanya kok ada terminologi baru ya yang keluar ya? Mungkin jadi jelasin kayak gimana itu. Kalau saya nggak salah, saya pernah dengar yang namanya herd immunity ya? Herd immunity, ada lagi tuh herd immunity. Susah sekali ngomong ya. Jadi kalau di Indonesia kan apa ya, imunitas kelompok ya? Betul, imunitas kelompok ya. Itu ada yang tahu? Mungkin Arum mau menjelaskan? Atau Adel, silakan. Apa tadi nggak denger aku? Herd immunity atau kekebalan kelompok. Oh, kekebalan kelompok ya. Iya. Gimana? Ada Pak Arum, silakan. Jangan rebutan satu-satu, semua kebagian kok. Jadi kalau ketika kita ada terpapar virus corona, nah tubuh kita tuh punya antibodi yang muncul secara alami. Misal kayak kita kena flu, kita itu juga muncul antibodi sendiri. Jadi dalam tubuh kita itu ada potensi untuk memunculkan vaksin. Jadi secara alami untuk biar kita tuh kebal kayak gitu sih. Betul. Kasarannya kayak kita sakit flu gitu ya. Sebenarnya atau nggak sakit flu deh. Kita sakit pusing. Kita pusing itu. Sebenarnya Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu sangat-sangat unik dan sangat-sangat apa istilahnya ya? Hebat gitu loh kalau nggak salah ya. Bisa dikatakan itu hebat karena apa? Sebenarnya dari dalam tubuh kita sendiri itu kita bisa memproduksi sebuah antivirus yang istilahnya bisa digunakan untuk membunuh sebuah virus gitu ya. Anggapnya kayak kita lagi pusing, sebenarnya kita nggak harus minum obat. Kita cukup beristirahat, biarkan imun kita yang rusak-rusak diregenerasi, akhirnya pusing kita bisa hilang gitu loh. Secara simpelnya kayak gitu ya kan. Bener nggak? Benar. Oke. Jadi gimana? Imuniti tadi gimana? Udah belum sih? Udah ya. Aku ada udah ngeblank. Ya, jadi kekebalan kelompok ini dalam pengertian secara kasarnya ya, mungkin memang sudah dibiarkan aja, biarkan semakin banyak yang terpapar sehingga nanti imun dari manusia ini yang juga melawan virusnya secara melawan langsung. Dan bermutasi. Jadi imun kita itu semakin kebal gitu loh dengan sebuah virus ini. Ya mungkin pada akhirnya nanti seperti yang dikatakan Kelvin ya, kalau hukum alam yang bekerja. Iya, alam yang tinggal bekerja. siapa yang terpapar, siapa yang bisa sembuh, siapa yang nggak terpapar, siapa yang meninggal gitu aja. Tinggal biar alam yang menyeleksi. Seleksi alam ya. Seleksi alam. Natural selection. Oke. Ya, itu benar kan? Iya. Masuk akal kan teori itu. Betul. Oke. Nah, tadi kita udah juga bahas tentang imunitas. Nah, sekarang kita masuk ke orang-orangnya yang terpapar. Itu juga ada beberapa istilah-istilahnya kan.